Pemirsa, Kepala Desa Gunung Menyan di Kabupaten Bogor viral di media sosial pasca menertawakan bingkisan nasi kotak yang dibagikan di acara Bupati Bogor. Akibat unggahan tersebut, Kepala Desa asal Pamijahan Wiwin Komalasari dipanggil pemerintah Kabupaten Bogor. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Enggak, Aduh, seumur-umur. Aduh, mau lihat kan nih bawa berkat. Jomet. Ibu bawa jomet ya? Inilah video yang membuat Wiwin Komalasari menjadi sorotan di dunia maya. Dirinya mengunggah momen membawa bingkisan nasi kotak usai menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhani. Wiwin tertawa sambil menunjukkan nasi kotak yang dibawanya. Unggahan ini menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Setelah viral, Kepala Desa mengaku hanya guyon dan tidak ada niat untuk melecehkan siapapun. Wiwin menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berhati-hati dalam membuat serta mengunggah konten di media sosial. Kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah, mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda ya, jadi berbicaranya lucu ya, kita seru-seruan bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, seneng banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu, malah di parkiran loh kita makan gitu, bukan untuk niatan menghina, melainkan di situ pun kita ada berbicara, memang ada jomet. Jomet itu apa sih gitu? Jomet itu keju sakmet kalau kata orang Sunda mah. Dan saya sendiri pun itu menenteng, bukan hanya saya, bersama teman-teman, seru aja, seneng gitu. Tidak ada untuk unsur menghina ataupun melecehkan. Cuman anggapan ini saya juga tidak tahu gitu, mau meledak seperti ini gitu. Intinya dengan adanya saya berbicara seperti itu, yang garis besarnya itu geli, bukan menghina ataupun mencemooh ke makanan itu ataupun ke teng-tengan berkat itu, melainkan happy, senang. Berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Kades Wiwin akan segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi lantaran telah membuat gaduh masyarakat. Kejadian tersebut menjadi cermin tantangan yang dihadapi pejabat publik dalam era digital. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan memanggil Kepala Desa Menyan Wiwin Komalasari terkait video viral yang menertawakan bingkisan nasi kotak. Pemanggilan itu bertujuan untuk memberikan pembinaan agar Kepala Desa lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor, mohon maaf apabila konten di media sosial salah satu kepala desa kami membuat beberapa pihak kurang nyaman. Insya Allah, atas arahan Pak Bupati Bogor, saya selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Bogor akan segera memanggil pihak oknum kepala desa tersebut dan melakukan pembinaan. Pemirsa, uang tunai senilai 565 miliar rupiah disita Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula periode mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong tahun 2015-2016. Barang bukti uang tunai ini disita dari pengembalian yang dilakukan 9 orang tersangka dari pihak swasta. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Kejaksaan Agung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai 578 miliar rupiah.
pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah,25 sen. Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta, yaitu Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Engel Product, kemudian tersangka Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, kemudian tersangka Hensen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, kemudian tersangka Indra Sujaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, kemudian tersangka Eka Sapanca selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama, selanjutnya tersangka Ten Suryanto Eka Prastyo selaku Direktur PT Makassar Tene, kemudian tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional. Selanjutnya tersangka Hen Valita Hutama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, serta tersangka Ali Sanjaya Budidarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS tahun 2018-2023. 96 orang saksi termasuk 2 saksi ahli diperiksa untuk dimintai keterangan. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS 2018 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar menyebut dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti transaksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Sementara itu PT Pertamina Persero mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah subholding Pertamina. Pihaknya juga memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan lancar dan optimal. PT Pertamina Persero menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah subholding Pertamina. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, mengatakan Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Fajar mengungkapkan Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Kobaran api cepat membesar dan membakar 4 rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Badila, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa siang. Warga bahu-membahu berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang juga berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar kebakaran tidak meluas. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini, namun warga sempat mendengar bunyi ledakan sebanyak 4 kali dari area dapur hingga menimbulkan api. Aku penasaran, lihat airnya keluar. Orang keluar, kok kayak bau gosong-gosong apa, penasaran. Akhirnya aku tanyain semua dong yang di sini. Ke Budia katanya enggak, si Mas katanya enggak. Lah, terus aku nengok ini lihat rumahnya tuh api di dapur udah naik ke atas. Dari lantai bawah berarti Bu ya? Iya, apinya? Iya. Ini dari dapur. Tapi Ibu sempat dengar suara ledakan nggak Bu? Iya tadi. Ledakan? Iya. Berapa kali suara? Pas, ya ada kali 4 kali. 4 kali. Awalnya dari dapur berarti Bu ya? Iya. 18 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Data awal ya tadi untuk informasi dari Pak RT itu terdampak 4 rumah, 4 pintu ya. Jadi namun pintunya itu kan di sini rumahnya sempit-sempit jadi tidak mungkin. Untuk kakak mungkin ada lebih karena satu petak satu pintu itu biasa lebih dari ini beberapa kakak. Ini kontrakan juga berarti Pak ya? Jadi kontrakan rumah tinggal dan kontrakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun salah seorang warga mengalami luka akibat terjatuh dari lantai atas saat memadamkan api. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Valuvia, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa Gunung Menyan di Kabupaten Bogor viral di media sosial pasca menertawakan bingkisan nasi kotak yang dibagikan di acara Bupati Bogor. Akibat unggahan tersebut, Kepala Desa asal Pamijahan Wiwin Komalasari dipanggil pemerintah Kabupaten Bogor. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Enggak, aduh seumur-umur.
Ada mau lihat kan nih bawa berkat. Jomet. Ibu bawa jomet ya? Inilah video yang membuat Wiwin Komalasari menjadi sorotan di dunia maya. Dirinya mengunggah momen membawa bingkisan nasi kotak usai menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhani. Wiwin tertawa sambil menunjukkan nasi kotak yang dibawanya. Unggahan ini menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Setelah viral, kepala desa mengaku hanya guyon dan tidak ada niat untuk melecehkan siapapun. Wiwin menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berhati-hati dalam membuat serta mengunggah konten di media sosial. Kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda ya, jadi berbicaranya lucu ya, kita seru-seruan bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, seneng banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu, malah di parkiran loh kita makan gitu, bukan untuk niatan menghina, melainkan di situ pun kita ada berbicara, memang ada jomet. Jomet itu apa sih gitu? Jomet itu keju sakmet kalau kata orang Sunda mah. Dan saya sendiri pun itu menenteng, bukan hanya saya, bersama teman-teman, seru aja, senang gitu. Tidak ada untuk unsur menghina ataupun melecehkan. Cuman anggapan ini saya juga tidak tahu gitu, mau meledak seperti ini gitu. Intinya dengan adanya saya berbicara seperti itu, yang garis besarnya itu geli, bukan menghina ataupun mencemooh ke makanan itu ataupun ke teng-tengan berkat itu, melainkan happy, senang. Berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Kades Wiwin akan segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi lantaran telah membuat gaduh masyarakat. Kejadian tersebut menjadi cermin tantangan yang dihadapi pejabat publik dalam era digital. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan memanggil Kepala Desa Menyan Wiwin Komalasari terkait video viral yang menertawakan bingkisan nasi kotak. Pemanggilan itu bertujuan untuk memberikan pembinaan agar Kepala Desa lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor, mohon maaf apabila konten di media sosial salah satu kepala desa kami membuat beberapa pihak kurang nyaman. Insya Allah, atas arahan Pak Bupati Bogor, saya selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Bogor akan segera memanggil pihak oknum kepala desa tersebut dan melakukan pembinaan. Sementara itu, pemirsa, retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah memasuki hari kelima. Usai belasan kepala daerah dari PD Perjuangan bergabung, saat ini sebanyak 493 kepala daerah yang mengikuti retret. Sementara 10 kepala daerah lain yang berasal dari PD Perjuangan belum memutuskan untuk bergabung. Memasuki hari kelima, total ada 493 kepala daerah dari 503 kepala daerah yang terdaftar mengikuti pembekalan. Penambahan kepala daerah pasca sejumlah kepala daerah dari PD Perjuangan datang pada Senin siang, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono Anung mengatakan sangat bersemangat untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer. Ia juga mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Jakarta. Sementara sejumlah materi hari ini akan disampaikan, mulai dari pembangunan SDM, sains dan teknologi, hilirisasi dan industrialisasi, ekonomi desa hingga pemberantasan korupsi dan narkoba. Berulang kali bahwa pemerintah daerah itu salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan apa yang menjadi misi visi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Maka saya betul-betul di dalam
acara retreat ini saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat, walaupun terlambat datangnya, tetapi saya memahami bahwa saya memerlukan juga refreshing, walaupun dulu acara-acara mohon maaf seperti ini kan saya semua yang nyiapin, sekarang menjadi bagian dari peserta, dan itu ternyata sebuah kenikmatan yang tersendiri. Adaptasinya seperti apa, Pak? Wah, cepet banget. Adaptasi cepet banget, mau apel aja belum ada yang datang, saya udah datang duluan. Sudah ada rekan kami Kevin Pakan yang berada di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk melaporkan secara langsung seperti apa suasana terkini di hari kelima retret kepala daerah. Kevin, materi apa saja yang disampaikan hari ini oleh pemateri kepada kepala daerah? Ya, selamat sore Anissa dan pemirsa. Untuk saat ini para kepala daerah masih melakukan atau mendapatkan begitu pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang kami memantau bila pada saat ini para kepala daerah ini mendapatkan materi yang berkaitan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan juga pemberantasan kemiskinan. Tadi kami juga sempat melihat sejumlah menteri yang akan memberikan pembekalan sudah datang dan sudah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Desa, dan juga Menteri UMKM. Tadi kami memantau sejak pagi hingga pada saat ini, Anissa dan pemirsa, bahwa situasi dan juga kondisi terpantau efektif dan juga terpantau baik, karena memang ini 493 kepala daerah yang sudah berada di Akademi Militer ini terpantau sangat antusias dalam menjalankan pembekalan yang berlangsung dari hari pertama hingga pada hari kelima ini. Tadi kami melihat bahwa memang untuk agenda pada hari ini merupakan agenda yang cukup padat bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bila tadi yang pertama ini adanya pemaparan materi yang berkaitan dengan Asta Cita Presiden, yang keempat yaitu berkaitan dengan peningkatan SDM dan juga adanya penyandang disabilitas dan kepemudaan. Tentunya Anissa, sampai dengan saat ini kami masih terus memantau dan bagaimana melihat perkembangan-perkembangan dan juga isu-isu menarik yang terjadi selama pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Anissa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporannya dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Kevin. Anda kembali di News Sore, pemirsa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Jordi Kraft sebagai penasihat teknis. Erick Thohir menyebut Jordi telah menandatangani kontrak dengan PSSI pada Senin 24 Februari kemarin. Jordi Kraft merupakan mantan Direktur Teknik Olahraga Barcelona yang dinilai memenuhi kriteria PSSI. Sebelumnya, gembar-gembor untuk pos Direktur Teknik PSSI sudah berlangsung sejak Januari lalu. Namun hari ini Erick Thohir mengumumkan Jordi Kraft sebagai penasehat teknis PSSI, bukan sebagai Direktur Teknik. Usai pengumuman penasehat teknik, Erick Thohir menyebut Jordi memiliki tugas untuk membantu mencari Direktur Teknik PSSI. Bagaimana detailnya, apa yang dibicarakan dan apa yang akan diomongkan, intinya. Memang pada saat ini saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade daripada yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Kraft yang terakhir memang menjabat sebagai Sporting Director di FC Barcelona yang terakhir tahun 2023. Nah, jadi ini juga saya sudah sampaikan ke Patrick Kluivert untuk bisa mulai berdiskusi, dan sepertinya sudah ada pertemuan antara Jordi Kraft dan Patrick beberapa hari yang lalu, dan kita juga alhamdulillah tadi malam jam 3 pagi sudah tanda tangan dengan Jordi Kraft. Sehingga nanti dia akan datang di awal Maret bersama Patrick untuk mulai juga bicara secara langsung dengan semua Exco BTN seperti apa rancangan besar dia, termasuk juga membantu pencarian technical director dan mereview semua tentu kepelatihan yang ada di Pemirsa, Jordi Kraft menjadi penasehat teknis Timnas, sementara itu kabarnya akan ada naturalisasi lagi
pemain timnas. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Selamat sore Pak Arya. Selamat sore Mbak Pak Arya. Tiga nama tadi yang disebutkan itu request langsung dari Patrick Kluivert. Udah pasti tidak pernah ada pemain tanpa persetujuan dari pelatih itu. Sejak dulu begitu kita. Nanti jadi, akan dipasangnya di mana saja, Pak Arya? Itu posisi ada yang di left back, ada yang di tengah gitu ya, ada yang di gelandang, kemudian ada juga yang di kiper. Baik, nanti berarti akan ditandingkan, akan dipakai pada saat Indonesia melawan Australia, Pak? Itu tergantung pelatih juga, kan tergantung strategi dia ya. Kalau misalnya katanya saat ini sedang mengejar proses naturalisasinya, sudah sampai mana Pak Arya? Sudah masuk ke Kementerian Kemenpora ya, mudah-mudahan bisa berproses dengan cepat sehingga kita bisa ke Kemenkum, setelah itu nanti ke Presiden, habis dari Presiden ke DPR, di DPR, habis itu ke Presiden dan itu langsung sumpah. Habis itu ya proses FIFA. Kalau ketiga pemainnya sendiri seperti apa, Pak Arya? Apanya nih? Excitement-nya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Oh, udah pasti ya. Mereka Emil Audero misalnya di kiper gitu kan, mereka memang udah lama kita incar ya. Tapi memang ini ya. Dulu memang belum mau, tapi sekarang sudah oke, namanya juga ada proses-proses ya. Kemudian juga ada Dean juga oke di left back, kemudian ada juga Joy ini kan di midfield. Kita memang kurang di gelandang kan, jadi kita ketiganya inilah yang memang sekarang kita kejar untuk prosesnya gitu. Baik, kemudian terkait pemilihan penasehat teknis, mengapa nama itu yang keluar Pak Arya? Lah ya kan dicari memang harus orang yang memang punya pengalaman banyak hal ya, karena kita tahu untuk yang namanya technical advisor itu kan banyak inilah ya, banyak yang harus dikerjakan gitu. Mereka tuh mulai dari analisis teknisnya, pengembangan strateginya, pengawasan pemain gitu ya, pengembangan program latihan, komunikasi dengan staff dan sebagainya, itu semua adalah yang kita lakukan dilakukan oleh technical advisor nanti. Dan nantinya technical advisor ini juga yang akan bisa bicara dengan direktur teknik juga. Dia lebih banyak di belakang layarnya kita. Nah, berarti nanti dari penasehat ini yang akan mencari direktur tekniknya ya, Pak Arya ya? Kita juga cari, dia juga akan berikan advice ke kita juga. Baik. Sejauh ini udah ada kandidat belum Pak Arya untuk direktur teknik? Kandidat sih ada ya, tapi ya kita masih proses ya. Untuk technical director masih proses, karena kan tidak gampang ya mereka untuk kita yakinkan, tapi mudah-mudahan dengan komposisi tim kepelatihan yang sangat kuat, ini akan seperti ini. Kita sejak awal kita udah sampaikan berkali-kali bahwa Pak Erik ini kan punya latar belakang di Eropa gitu ya, di mana dia sangat kuat untuk membangun tim kepelatihan. Makanya yang dibangun tim kepelatihan gitu ya, yang mulai dari kita punya Patrick, punya Lanjat, kita punya Alex Pastur, kita punya Vandenborg, sekarang kita punya Jordi Cruyff gitu ya. Itu adalah usaha untuk membangun pelatihan yang memang dia satu kesatuan, karena ada yang perlu merangkainya juga gitu. Secara advice itu ada perlu merangkai, dan advisor ini akan merangkai juga semua untuk memberikan masukan nanti kepada semua pelatih, termasuk juga kepada technical director nantinya gitu. Baik, Pak Arya tadi menyebutkan komponen yang begitu lengkap untuk membentuk timnas Indonesia. Di pelatih sebelumnya permasalahan, Pak Arya pernah cerita permasalahan terletak pada komunikasi dan kesulitan di locker room. Sejauh ini bagaimana komunikasi antara pelatih baru dengan jajarannya dengan para pemain? Saya rasa sih yang lalu udahlah ya, kita lewat aja. Tapi yang pasti yang sekarang kan dia latar belakang sangat kuat ketika bermain gitu ya. Hampir semua nih mau keempat orang ini orangnya sangat kuat banget gitu. Dan semua pemain-pemain kita yang berasal dari Belanda itu pasti hormat banget. Dan kita pun, pemain-pemain kita pun sangat hormat dengan mereka pasti. Nggak ada tuh pemain yang nggak mungkin nggak hormat, karena mereka itu punya ini ya, respeknya pasti ada dengan pemain-pemain yang mantan pemain hebat-hebat semua itu gitu. Jadi itu juga membangun komunikasi lah.
Dan artinya dari sisi itu, kemudian dari sisi lain juga komunikasi tentunya bisa dilakukan karena kita bisa dikatakan kan pemain kita kan latar belakangnya sekarang backgroundnya ini kan Belanda banget semua ya. Iya, itu dia. Jadi wajar kalau misalnya background dengan pemain seperti itu, kepelatihannya juga nggak jauh-jauh dari situ, pasti bisa ini gitu. Chemistry-nya lebih mudah. Bisa paham dan sekarang aja mereka karena mereka kan di Belanda juga ya. Jadi mereka bisa kunjungi semua satu persatu pemain-pemain tersebut juga. Sejauh jadi ini komunikasi udah mereka lakukan terus gitu. Baik, jadi komunikasinya sudah mulai terjalin ya Pak Arya ya? Ya mudah-mudahan karena kita tahu mereka juga kemarin mereka lihat Liga 1, kemudian mereka kemarin udah mulai mengunjungi pemain-pemain kita di setiap klub-klub itu semua udah mereka lakukan gitu. Baik, Pak Arya, selain 3 nama yang tadi disebutkan oleh Patrick Kluivert, adakah incaran-incaran yang lainnya? Yang ini dulu Mbak kita siapkan dari sekarang, karena ini aja udah artinya kalau ini berarti dalam waktu sampai berapa bulan ini kita sudah sampai ada 6 pemain ya. Iya. 4 pemain senior dan 2 pemain junior kita gitu. Ini aja dulu kita kerjakan, nanti kita lihat lagi sambil perkembangan berikutnya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Arya Sinulinga telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ya. Selamat sore Pak Arya. Sama-sama sore. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Penahanan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip oleh Bareskrim Mabes Polri terkait penertiban sertifikat tanah palsu di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang disambut gembira masyarakat setempat. Bahkan warga desa Kohot ini menggelar aksi botaki rambut. Warga Alarjiban, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman atau AMAK menggelar aksi cukur rambut bersama hingga botak. Aksi cukur hingga botak bersama ini sebagai wujud syukur warga karena kepala desanya sudah ditahan di sel tahanan Mabes Polri atas bersyukurnya warga setelah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip ditahan oleh Bareskrim Polri. Oman, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman Desa Kohot mengatakan dirinya bersama warga lainnya bersyukur Kepala Desa Kohot ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan polisi. Ketika Kepala Desa Arsin bin Asip dan Sekdesnya Ujangkarta tertangkap atau ditahan oleh pihak yang berwajib, kami warga Alarjiban sudah niat dari awal pasti akan membotak kepalanya atau pelontos secara massal. Warga berharap tersangka lainnya segera ditetapkan dalam kasus penerbitan sertifikat tanah palsu yang ada di Desa Kohot. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip ditahan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Senin malam. Selain Arsin, penyidik juga menahan 3 tersangka lain dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di wilayah Pagar Laut Kabupaten Tangerang. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip ditahan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Keputusan penahanan terhadap Arsin bin Asip diambil penyidik dalam gelar perkara khusus. Selain Arsin, penyidik juga menahan 3 tersangka lain, yakni Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, Septian Prasetya Wicaksono, dan Chandra Eka selaku penerima kuasa. Penahanan keempat tersangka dilakukan penyidik agar mereka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya, mengingat kewenangan yang dimiliki Arsin bin Asip. Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kini mendekam di rutan Bareskrim Polri. 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut.
Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Keempat tersangka diduga terlibat secara bersama-sama memalsukan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan yang dilakukan sejak tahun 2023 lalu. Dari hasil penyelidikan termasuk keterangan sejumlah saksi, para tersangka memalsukan 263 sertifikat HGB dan 17 sertifikat hak milik di kawasan perairan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Rizky Fahluvi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, menjabat Presiden selama 2 periode, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut tidak pernah terlintas untuk melakukan cawe-cawe. SBY juga menyebut mematuhi etika politik yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan pidatonya di acara Kongres 6 Partai Demokrat di Jakarta Senin kemarin. Di hadapan kadernya, SBY menyebut bahwa cawe-cawe memanfaatkan kekuasaan adalah dosa besar dan melanggar amanah konstitusi. Tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Ini adalah etika yang saya pahami. Moral politik, nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan kepada peranata hukum, the rule of law. Ingat, godaan kepada para penguasa. Dalam dunia politik, penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut abuse of power adalah dosa terbesar, perbuatan tercela, dan hakikatnya adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi. Jangan pernah ada kader Partai Demokrat yang melakukan dosa besar seperti ini. Dalam Kongres 6 Partai Demokrat di Jakarta Senin kemarin, Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat salah sebut presiden yang harusnya Prabowo tapi menyebut Jokowi. SBY pun langsung meminta maaf lantaran salah ucap. Koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo, kesediaan koalisi untuk terus menjaring dan mendengarkan harapan serta aspirasi rakyat. Jadikan satu nafas, sukseskan pemerintahan Presiden Jokowi, dengar. Ulangi, saya ngomong apa tadi? Ini namanya slip of the tongue. Saya ralat. Ini ada pers di sini, saya ralat Presiden Prabowo Subianto. Pak Jokowi sudah pensiun, seperti saya. Sudah ada presiden baru, namanya Prabowo Subianto. Pemirsa, Dewan Pengarah PBI Sulsel yang juga PLT Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari, menghadiri Rapimnas Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan di Batam. Andi Yuslim Patawari ini mengajak seluruh pelajar dan juga mahasiswa untuk bersama membangun bangsa serta bersinergi dengan pemerintah.
Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas PB IKAMI Sulsel dan Sulsel Connection Forum yang digelar di Hotel PIH Batam Center Batam. Kegiatan yang diisi ratusan mahasiswa dari 38 provinsi di Indonesia dan berlangsung selama 3 hari ini juga turut dihadiri PLT Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari. Pada kesempatan ini, mahasiswa diharapkan untuk tetap kritis dan produktif dengan mengedepankan ide-ide dan gagasan yang positif. Harapan terbesarnya mahasiswa bagaimana tetap menjadi mahasiswa yang kritis, yang produktif, mendepankan ide-ide dan gagasan. Kontrol ke pemerintah itu penting, tapi kita mau kontrol yang terstruktur dan sistematis. Dewan Pengarah PB IKAMI Sulsel ini juga mendorong para mahasiswa untuk menjalankan fungsinya sebagai penerus sejarah bangsa serta membangun bangsa dengan bersinergi bersama pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Terkait program organisasi secara internal dan bagaimana menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian konsolidasi eksternal juga kita akan merumuskan bagaimana langkah kami dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran, menyikapi dan memberikan kajian-kajian rekomendasi kebijakan secara akademis. Dalam Rapimnas ini, para pengurus dan mahasiswa yang tergabung dalam IKAMI Sulsel berkomitmen mengawal program-program pemerintah Prabowo Gibran serta terus berkontribusi dalam setiap kebijakan pemerintah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero, Subholding dan K3KS tahun 2018-2023. 96 orang saksi termasuk 2 saksi ahli diperiksa untuk dimintai keterangan. Pak, diam aja pakai limbah. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero, Subholding, dan K3KS 2018 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar menyebut dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti transaksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya beredar kabar pemecatan vokalis grup band Sukatani, Novi Citra, dari pekerjaannya sebagai guru usai lagu yang mengkritik institusi Polri viral. Sukatani band asal Purbalingga menarik lagu Bayar 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 di sebuah platform pemutar musik. Usai videonya viral dan meminta maaf kepada institusi Polri. Viralnya lagu Bayar 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 juga berujung pada pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel.
dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski demikian, pihak sekolah membantah pemecatan Novi dilakukan imbas dirilisnya lagu yang mengkritik institusi Polri, melainkan karena pelanggaran kode etik terkait syariat Islam. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan saat ini Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan vokalis band Sukatani Novi Citra sebagai guru. Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis band Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Selanjutnya, Menteri HAM mempersilahkan Novi untuk melaporkan pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian HAM. Vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriati tercatat sebagai guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Akan tetapi, status data pokok pendidikan Novi sudah tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai dikabarkan diberhentikan dari profesinya sebagai guru, vokalis band Sukatani mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari Bupati Purbalingga yang menawarkan sang vokalis untuk mengabdi di pemerintahan. Lagu band Sukatani yang mengkritik kepolisian ini semakin viral. Apalagi usai sang vokalis dikabarkan tak lagi bekerja sebagai guru di SDIT Mutiara Hati di Purwareja, Kelampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai dikabarkan dipecat dari tempatnya mengajar, dukungan terus mengalir untuk vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati. Salah satunya dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Bupati menawarkan Novi untuk mengabdi menjadi guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran Bupati Purbalingga disambut baik pihak keluarga Novi Citra Indriati. Keluarga mendukung penuh dan berharap nasib anaknya menjadi lebih baik. Ya, semoga harapan saya sebagai orang tua dari Novi, anak saya, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa membantu anak saya setelah ada kejadian kayak gini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bisa mengangkat desa kami tempat tinggal. Oh, ada orang guru ini jadi gini, jadi lebih baik lah. Ya monggo, persilakan Mbok. Mudah-mudahan jadi ASN atau guru di mana. Saya orang tua yang mendukung sepenuhnya itu, Mas.
Novi membentuk grup band Sukatani bersama sang suami dan mendapat tawaran tampil manggung di sejumlah kota. Orang tua Novi baru mengetahui anaknya menjadi viral di sejumlah laman media sosial setelah diberitahu oleh kerabatnya. Sebelumnya, lagu yang syarat bermuatan kritik untuk kepolisian ini sempat diduga berimbas pada pemecatan Novi yang sebelumnya berkarir sebagai guru. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, memberikan tanggapannya soal kinerja polisi. Menurut Habibur Rahman, untung ada polisi yang telah banyak membantu masyarakat umum. Di antaranya soal narkoba dan kekerasan seksual pada perempuan. Polisi juga berhasil mengungkap kasus tersebut bahkan sampai ke pelosok negeri. Dengan anak-anak kita, generasi muda kita terpapar narkoba. Untung ada polisi ya yang kerja keras mengejar bandar-bandar narkoba sampai ke pelosok-pelosok, menangkap mereka, memastikan mereka untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Ketika banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, hati kita miris dan teriris. Untung ada polisi. Mereka bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang tingkat kerumitannya sangat amat tinggi, sehingga para pelaku ya dari berbagai profesi, orang-orang biadab tersebut bisa diseret untuk dimintai pertanggungjawaban. Apakah ada polisi yang bermasalah? Ya, tentu. Tapi sebagaimana profesi-profesi lainnya, pastilah ada oknum yang bermasalah. Dan Propam Polri ya, kita lihat sudah bisa bertindak tegas ya, menyikapi polisi-polisi yang bermasalah tersebut. Masih banyak lagi hal-hal besar, hal-hal penting yang dilakukan oleh anggota dan institusi Polri di luar kewajibannya, melampaui panggilan tugasnya untuk melayani bangsa ini. Pemirsa, sejak lagunya viral, band Sukatani mengunggah video permohonan maaf kepada Polri. Namun disayangkan banyak warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alusti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar-Bayar-Bayar. Sejak lagunya viral, band Sukatani diduga mengalami intimidasi dari oknum polisi yang meminta mereka untuk menarik lagunya serta membuat video permintaan maaf. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personel band yang biasanya tampil dengan menutup muka tersebut juga telah menarik video dari berbagai platform pemutaran musik. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet yang menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar kami bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Sementara itu, Mabes Polri menegaskan bahwa polisi tidak anti kritik. Polri justru sering mengundang aktivitas seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Kini polisi telah memeriksa 4 personil dari Ditres Cyber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini diduga menemui personel band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi.
Dalam unggahan di akun media sosialnya, Div Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani.